Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya para mitra Salam Gold. Ya, tentunya pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentu tidak akan berjalan tanpa ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi penggugur dosa kita dan juga menjadi jalan pembuka rejeki bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan sesuai dengan target yang sudah sama-sama kita tetapkan, satu distributor itu 1 miliar omsetnya, mudah-mudahan bisa tercapai. Mulai dari step langkah awal ini, mudah-mudahan pengorbanan Bapak dan Ibu semuanya, mengorbankan kuota, mengorbankan waktunya, mungkin mengorbankan perasaannya kalau ada yang jomblo itu ya. Mudah-mudahan menjadi saksi pertemuan kita pada hari ini bahwa Bapak dan Ibu semuanya sedang melakukan ikhtiar maksimal untuk menjemput sebuah keajaiban. Mudah-mudahan targetnya, impian-impiannya bisa Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk segera dikabulkan. Yang berikutnya kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkannya selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Yang saya hormati manajemen dari PT Salam Gold Indonesia yang saat ini diwakili oleh Ustadz Devi Kristianto selaku Dewan Syariah dan juga Board of Syariah ya di PT Salam Gold Indonesia, dan juga Bunda Soraya dari EKP Emas Koin Peta yang saya hormati. Alhamdulillah kemarin juga sempat sharing di grupnya Emas Koin Peta, alhamdulillah. Dan juga Bapak dan Ibu para mitra, dealer dan juga distributor dan juga reseller yang hadir pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama sharing. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan yang pertama menambah semangat Bapak dan Ibu semuanya untuk terus melakukan yang kalau kemarin itu Pak Pangbes ya, suami tercinta dari Bunda Soraya, bahwa para orang-orang yang berniaga emas ya itu disebut pejuang emas gitu ya. Karena di materi pertama, pertemuan pertama, kita sudah sama-sama meyakini bahwa emas ini penting untuk menyelamatkan negeri ini. Seandainya itu diterapkan oleh negeri ini, maka itu pun menjadi sebuah urgent bagi kita, sesuatu yang urgent bagi kita untuk sama-sama memperjuangkan emas ini, minimal untuk menyelamatkan harta kita dari inflasi dan juga krisis gitu ya, karena kita sudah sama-sama meyakini bahwa salah satu investasi bisnis yang itu bebas dari krisis dan juga inflasi itu adalah emas dan juga properti gitu ya. Cuman permasalahannya kalau properti itu tidak liquid ya, jual kembalinya susah. Sementara kalau emas itu bisa dijual kembali kapan saja. Dan termasuk ini juga yang menjadi kenapa kita semuanya bergabung di Salam Gold Indonesia, ini juga yang membuat kita semakin yakin bahwa banyak sekali pilihan-pilihan untuk kita bermitra, apalagi terkait dengan jual beli emas ya, banyak sekali ya branding-branding yang lain. Tapi Bapak Ibu semuanya, satu hal bahwa dimanapun kita berada, selama itu emas, kemudian bukan hanya produknya, tapi bisnis prosesnya itu juga harus halal, maka itu tetap saudara kita gitu ya, karena market share-nya banyak banget gitu ya. Tapi perlu Bapak dan Ibu semuanya semakin yakin bahwa Salam Gold ini perusahaan yang paling lama gitu ya dibandingkan dengan perusahaan pemasaran yang lain gitu yang baru-baru gitu ya. Nah, karena banyak dari beberapa merek baru yang penjualannya banyak, yang brandingnya cepat naik, nah itu ternyata nyetak emasnya itu di Salam Gold gitu ya, dan Salam Gold baru 2020 ya, 2020 memulai untuk perusahaan distribusinya gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama sharing terkait dengan amazing sale ya. Nah, ya, amazing selling skill. Nah, pada kesempatan kali ini saya memberikan sebuah judul kecil atau tagline, namanya adalah memaksimalkan ikhtiar menjemput keajaiban gitu ya. Karena memang dari beberapa hal yang saya pelajari terkait dengan ilmu jualan, ternyata yang namanya jualan itu ikhtiar gitu ya, sementara closing itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengambil judul memaksimalkan ikhtiar, sementara closing itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Nah, sehingga closing itu adalah urusan Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki pada kita, mengubah hidup kita saat kita mengkondisikannya, kita siap berubah atau tidak, gitu ya. Itulah yang Allah sebutkan kalau di Al-Qur'an itu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, nasib suatu kaum, jadi Allah akan merubahnya. Jadi yang merubahnya itu Allah gitu ya. Sampai kapan? Sampai kita sendiri merubah apa yang ada pada diri kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan ikhtiar ini bisa menunjukkan pada kita semakin kita semuanya berusaha, semakin menunjukkan pada Allah bahwa kita ini serius, mudah-mudahan pertolongan Allah, keajaiban yang Allah berikan, nah ini mudah-mudahan bisa membantu kita semuanya. Kita bisa mendapatkan sama-sama miracle, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya judulnya adalah Amazing Selling Skill karena saya 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 pernah menjual properti itu dalam sehari itu minimal 100 sampai dengan 250 unit dengan proses selling on the stage gitu ya, satu hari jualan. Nah, di situ kadang saya merasa sombong gitu ya. Oh, ini saya yang jualan, saya jago banget jualannya gitu ya. Masa bisa closing banyak banget. Nah, ternyata sikap seperti itu salah. Kenapa? Karena dulu Korun itu Allah tenggelamkan di bumi, itu juga karena sombong gitu ya. Padahal itu semuanya adalah dari Allah. Nah, kita buka Bapak Ibu semuanya pertemuan kita pada malam hari ini dengan sebuah data betapa ilmu jualan, betapa selling. Nah, betapa ilmu jualan itu sangat dibutuhkan oleh setiap bisnis, baik besar apalagi kecil ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang besar, mereka itu sangat membutuhkan yang namanya selling, jualan. Nah, karena kalau perusahaan besar itu tidak bisa jualan, tidak bisa selling, maka perusahaan tersebut ibaratnya tidak bisa bernapas karena ujung tombak dari sebuah bisnis pasti jualan. Apapun profesi kita, entah itu jasa, entah itu mengeluarkan sebuah produk, apapun profesinya pasti tidak akan lepas dari yang namanya jualan. Nah, makanya kita akan lihat ya. Di Amazing Selling ini, awal tahun 2020 ini diawali dengan yang namanya disruptive era gitu ya. Jadi era di mana tahun 2020 ya, tahun kemarin itu era di mana seseorang, sesuatu, perusahaan atau pribadi itu menggantikan sesuatu yang lain dengan yang lebih baik, dengan yang lebih hebat, dengan yang lebih bagus. Jadi saling menggantikan, disruptive era. Awal tahun 2020, apalagi pertengahan diuji dengan COVID gitu ya. Nah, maka kita lihat Bapak dan Ibu semuanya apa yang terjadi di disruptive era, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang levelnya multinasional bahkan itu bangkrut gitu ya. Bukan bangkrut, ada yang tutup di suatu negeri karena satu, yaitu nggak bisa jualan. Kita lihat Toshiba, awal tahun 2020, ini perusahaan besar di Jepang gitu ya. Ini menutup pabriknya di Indonesia. Padahal di Jepang ini adalah top gitu ya. Pabrik yang luar biasa besar. Tapi di Indonesia ternyata tidak sanggup jualan sehingga pabriknya tutup. Tinggal salesnya aja. Termasuk Nokia gitu ya. Nokia ini adalah handphone yang menguasai dunia, khususnya Indonesia, Asia gitu ya. Handphone yang terkenal awet dan juga tahan banting. Nah, handphone rakyat banget gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pasti ingat gitu ya, kalau punya handphone Nokia itu kalau jatuh kemudian terurai, kemudian berantakan semuanya, itu selama masih bisa diikat pakai karet, pakai solasi ban, masih ingat ya Bapak Ibu ya, itu kalau nelpon itu masih ada suaranya ya, terkenal banget tahan banting gitu ya. Nah, tapi ternyata harus kalah dengan BlackBerry. Kemudian BlackBerry pun tidak sampai 3 tahun, 2 tahun masa jayanya BlackBerry kemudian tergantikan dengan Samsung Android, handphone Android pertama, gitu ya. Kemudian tergantikan lagi saat itu Nokia nggak mau gitu ya, tetap nggak mau menggunakan Android. Apa yang terjadi? Ditinggalkan. Kemudian tahun 2019, tahun 2020 muncullah Nokia Android, tapi telat gitu ya. Kenapa? Karena tahun 2019, tahun 2020 sudah muncul handphone-handphone yang ujungnya O gitu ya. Jadi terindikasi handphone-handphone keluaran Jawa gitu ya, karena ujungnya O gitu ya. Ada Oppo, Vivo, Mito gitu ya, Agus gitu ya. Nah, itu handphone-handphone Jawa gitu ya. Lenovo gitu ya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu semuanya, nah kita menyadari bahwa apa yang terjadi dengan Nokia dan Toshiba bahwa sebagian besar adalah karena mereka tidak sanggup jualan, tidak bisa menjual gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Ford. Ini adalah mobil Eropa. Mobil Eropa itu mobil yang
terkenal safety gitu ya, tapi harganya mahal. Tapi ternyata jatuh ketika harganya itu sudah second gitu ya, harganya jatuh. Nah, akhirnya Ford pun tidak sanggup. Ford, Chevrolet gitu ya, mobil-mobil Eropa itu termasuk Ford dan Chevrolet itu pabriknya, nah itu meninggalkan Indonesia. Padahal ini adalah mobil terbaik di Eropa, safety dibandingkan dengan mobil-mobil yang Jepang yang kalau tabrakan itu ringseknya luar biasa gitu ya, benar-benar ringsek gitu ya. Beda dengan mobil-mobil Eropa. Tapi ternyata tidak bisa jualan di Indonesia, yang terjadi adalah yang terjadi pabriknya tutup di Indonesia, gitu ya, tapi di Indonesia. Nah, ini pabriknya tutup di Indonesia. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kenapa Anda penting mengikuti training ini? Nah, training Amazing Selling ini, nah kita akan sama-sama bahas. Kalau tadi kita membahas terkait dengan perusahaan-perusahaan besar, kalau perusahaan-perusahaan besar itu tidak sanggup jualan, nah mereka akan mengalami yang namanya tergantikan, tidak bisa jualan, bahkan bisa menyebabkan bangkrut. Lalu bagaimana dengan kita, pribadi-pribadi kita, gitu ya? Makanya saya teringat dengan pesannya Cak Lontong, gitu ya. Kata Cak Lontong itu waktu dia jadi sales motor, itu selama 3 bulan itu tidak bisa menjual satupun motor gitu. Akhirnya dia dipecat. Setelah dia dipecat, nah ternyata dia jadi jago jualan, bakat jualannya muncul gitu ya. Setelah dipecat, nggak punya penghasilan, dia bisa menjual motor dia sendiri ya. Kadang-kadang motornya terjual, kemudian kipas angin terjual, kulkas terjual, Magicom di rumah terjual, TV terjual. Nah, ternyata jago jualan juga gitu ya setelah kebutuhan mendesak gitu ya. Nah, kenapa Anda semuanya penting banget mengikuti program ini di Amazing Selling? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, tahun 2020 ini penelitian tahun 2019. Saya masih ambil karena masih relevan. Nah, menurut Lembaga Ekonomi Dunia menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2020 ada 5 juta lapangan kerja yang hilang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk AI, artificial intelligence ini berkembang begitu pesat sehingga lapangan pekerjaan itu menghilang begitu saja. Gitu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu semuanya. Nah, sampai dengan tahun 2020 apa saja sih yang menghilang? Kalau PHK, kita dari dulu juga sering ya mendengar yang namanya perusahaan PHK, ribuan karyawan PHK gitu ya. Tapi ini permasalahannya adalah sebuah perusahaan bukan cuma mem-PHK karyawannya, tapi job desk ya. Job desk profesi yang biasanya ada dibutuhkan oleh di perusahaan tersebut ini hilang profesinya. Jadi profesi yang hilang. Ya lapangan kerjanya hilang gitu ya. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan lagi. Contohnya apa? Kita lihat Bapak dan Ibu. Tukang ojek itu bisa saja punah gitu ya. Kan sudah mulai punah tukang ojek. Ketika para tukang ojek ini tidak punya handphone Android gitu ya. Kenapa? Terkalahkan dengan pasukan hijau. Nah, tahu ya Bapak Ibu ya, sekarang tukang ojek itu harus pinter, harus mengupgrade diri, harus minimal, mereka itu harus smart, harus punya smartphone, harus go online kalau mereka mau ngojek. Coba bayangkan Bapak Ibu, profesi tukang ojek saja bisa punah kalau dia tidak melakukan penjualan. Profesi sederhana seperti tukang ojek saja itu harus paham gitu ya bahwa mereka ini akan tergantikan kalau mereka tidak punya smartphone gitu ya, maka akan tergantikan dengan ojek-ojek ini gitu ya, yang mereka jualannya itu sudah sampai ke depan mata kita ya lewat handphone, dan ini dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan sekarang pilihannya adalah daripada ojek pangkalan lebih baik naik Gojek, kan seperti itu. Nah, apalagi yang sudah mulai punah, kalau ini kan ada beberapa, di beberapa pangkalan ojek, di beberapa daerah mungkin masih ada. Tapi sampai kapan gitu ya? Sementara di beberapa pangkalan ojek itu sudah hampir punah gitu ya. Apa yang punah sama sekali punah? Nah, ini. Ingat banget ya Bapak Ibu yang tinggal di Pulau Jawa gitu ya. Yang Bapak Ibu sering mengalami rasanya mudik. Nah, pasti akan mengalami kalau mudik itu naik kereta keluar kota pasti antriannya seperti ini. Sekarang nggak ada, karena penjualan tiket langsung di stasiun itu nggak ada. Kenapa? Karena semuanya tergantikan dengan online. Bahkan bayarnya kalau nggak punya ATM bisa ke Indomaret. Bahkan beli kereta, tiket kereta api, pesawat itu bisa ke Indomaret. Ya tinggal klik di handphone juga bisa. Kan seperti itu. Pertanyaannya adalah kemana mbak-mbak yang jaga tiket di sini?
Bahkan kalau di Bogor, Jakarta, Jabodetabek ada kereta komuter lain, itu dulu seperti ini, sekarang sudah mulai tergantikan dengan mesin-mesin e-money gitu ya, yang bisa isi ulang langsung, pesan tiket e-money langsung di situ, top up di situ, melayani sendiri gitu ya. Nah, ini mbak-mbaknya kemana? Atau Bapak Ibu yang sering perjalanan ke tol, dulu ada mbak-mbak yang jagain gitu ya. Mbak, 5 orang ya. Oh, mohon maaf Mas, ini bukan tiket wisata gitu ya, ini tol gitu ya. Hitungannya satu mobil. Dulu bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Dulu saya sering banget naik mobil, ketemu mbak-mbaknya bisa bercanda. Mbak, 5 orang gitu ya. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena mbak-mbak ini tergantikan dengan alat yang seperti ini. Jadi kalau satu pintu tol ada 5 pintu keluar, itu cukup dijaga satu security. Hemat kan? Kalau Bapak Ibu jadi pengusaha, nah kira-kira lebih baik gaji 10 orang karyawan atau investasi mesin yang harganya 10 kali karyawan. Kalau pengusaha pasti lebih menguntungkan adalah beli mesin, gitu ya. Mesin itu dimarahin nggak baper, gitu ya. Kalau karyawan baper nggak masuk, ya pintu tol nggak dibuka, gitu ya. Nah, ini seperti ini yang terjadi. Semuanya melayani sendiri. Makanya di awal tahun 2020 ada 1.000 karyawan jasara harja ya yang jaga pintu tol itu di PHK. Kenapa di PHK? Nggak butuh lagi, kan seperti itu. Hematnya luar biasa kan kalau pengusaha tol, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ada sebuah kemampuan yang sampai kapanpun tidak akan pernah punah, walaupun dari masa ke masa. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, tapi kemampuan ini dibutuhkan oleh masa yang akan datang, yaitu kemampuan sharing dan negosiasi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk generasi yang akan datang. Dan Bapak Ibu, kabar baiknya adalah kemampuan sharing dan negosiasi itu adalah kemampuan seorang sales, kemampuan seorang marketer. Jadi ilmu jualan itu dibutuhkan oleh generasi yang akan datang dan tidak akan pernah punah. Kenapa? Kemampuan sharing dan negosiasi ini adalah bagian terpenting dari ilmu jualan. Makanya kita akan banyak nanti belajar bagaimana sharing dan negosiasi. Kenapa sharing itu penting? Kenapa negosiasi itu penting? Gitu ya. Nah, makanya konsep di Salam Goal saya akan buat bahwa bagaimana kita jualan, cara jualannya adalah konsepnya adalah sharing. Kita berbagi kebaikan, kita berbagi manfaat, kita berbagi informasi penting untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait dengan urgensi memiliki emas. Nah, baru saat itu selling itu adalah, jualan itu adalah bonus. Kita lihat Bapak dan Ibu semuanya. Prinsipnya adalah semua orang benci sales. Semua orang itu benci dijualin. Betul kan? Bapak Ibu senang nggak dapat spam jualan? Sebagian besar manusia itu senang belanja tapi benci dijuali gitu ya. Makanya orang yang paling dibenci di dunia ini itu adalah sales. Makanya Bapak Ibu kalau yang jualannya pakai WhatsApp itu nyepam, tekniknya nyepam, tahu ya nyepam, langsung sebar begitu aja. Kalau nggak kenal, nah kalau kenal itu karena nggak enak aja gitu ya. Tapi dalam hati pasti, aduh jualan terus nih orang. Nah pasti ada orang ini pasti jualan, pasti emas lagi nih yang ditawarin. Wah udahlah, sampai jadi bulian bisa jadi gitu ya. Nah ini prinsipnya. Kenapa? Ini manusiawi, alamiahnya manusia itu benci dijualin, benci sales gitu ya. Bahkan kalau ada orang-orang yang datang ke rumah, Bapak Ibu panci gitu ya, atau kredit gitu, atau apa gitu ya, yang datang ke rumah yang dia tujuannya jualan, pasti dibenci. Mohon maaf Mas, enggak gitu ya. Belum assalamualaikum baru menundukkan kepala, maaf Mas, enggak gitu ya. Kan seperti itu. Ini prinsipnya. Semua orang benci sales. Tapi suka belanja gitu ya. Aneh kan? Iya, manusia itu aneh, Bu ya. Suka belanja tapi benci dijualin gitu ya. Sebel dijualin. Iya, tidak semua orang. Ya, kalau yang bilang tidak semua orang betul. Pasti orang itu adalah salesnya gitu ya. Ya alamiahnya manusia itu sebagian besar benci dijuali, benci spamming gitu ya. Kalau di WhatsApp itu benci spam gitu. Nah, kemudian yang kedua, nah makanya closing itu butuh skill, bukan sekedar pasrah. Ya udahlah, saya sudah jualan, beli untung, nggak beli ya sudah, mungkin bukan rezeki. Itu betul dalam satu sisi, tapi tetap gitu ya, ketika jualan, closing, bahkan rezeki itu Bapak Ibu semuanya, kalaupun kita sudah closing, belum tentu itu jadi rezeki kita. Gitu ya, apalagi kalau belum closing. Bapak Ibu yang punya gaji, yang punya gaji saja, ijaroh gaji,
Yang punya gaji saja itu belum tentu jadi rezeki bapak atau ibu gitu atau bapak-bapak gitu ya. Kalau bapak-bapak yang punya gaji, bapak-bapak digaji tiap bulan itu belum tentu rezeki bapak-bapak ya. Karena ketika rezeki itu di tangan bapak-bapak pasti sampai rumah papa gitu ya. Gajian nih diminta sama istrinya. Berarti rezeki siapa? Anak dan istri gitu ya. Itu ya. Apalagi kalau nggak closing. Pernah diblok gara-gara jualannya. Ya, betul ya. Jangan khawatir karena Anda bukan orang satu-satunya yang diblok karena jualan gitu ya. Yang ketiga, selling adalah ujung tombak bisnis. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Bisnis apapun, kalau nggak bisa jualan, dia nggak akan bisa napas. Bisnis apapun, kalau nggak bisa jualan, gitu ya, sebulan, 2 bulan, setahun lah paling lama, dia pasti akan makan tabungan, makan aset. Pasti dia itu akan bangkrut. Dia nggak bisa jualan, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, sharing itu person, bukan hanya produk. Ya, jadi selling itu urusannya person, urusannya adalah personal, bukan hanya sekedar produk. Kenapa? Kalau kita sudah punya produk yang bagus, misalnya emas Salam Gold, produknya halal, bisnis prosesnya dilakukan dengan halal, sistem kemitraannya dilakukan dengan halal, kemudian marketingnya tidak menggunakan multi level marketing. Gitu. Ini halal. Nah, cuman permasalahannya yang namanya jualan itu urusannya adalah ujung tombaknya. Bagaimana resellernya, bagaimana distributornya, bukan hanya sekedar produknya bagus, produknya halal sesuai dengan syariah. Kalau tidak dijuali, nah maka produk tersebut sebagus apapun produknya tentu tidak akan pernah sampai kepada ending gitu ya, sampai pada konsumen, end user. Nah, maka teman-teman semuanya kita lihat bahwa kita semuanya sedang berada di dunia sales, gitu ya. Termasuk Indonesia. Indonesia ini adalah pasar terbesar gitu ya. Market terbesar untuk semua produk. Apapun produknya, mau yang halal, mau yang haram gitu ya. Di Indonesia dijual itu pasti laku. Dan setiap produk, mau yang mahal, mau yang murah, itu ada marketnya. Nah, kalau nggak ketemu berarti belum ketemu market yang cocok. Marketnya pasti ada setiap produk itu. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu semuanya, ketika saya jualan, saya akan riset barang produk yang dibutuhkan oleh pasar. Ini lebih cepat lakunya daripada dibalik ya. Saya buat produk dulu, nyari pasarnya. Ini pasar kira-kira butuh atau enggak. Beda dengan riset market. Ini pasar ini sedang butuh apa? Yang lagi viral apa? Buat produknya itu lakunya cepat dibandingkan dengan dibalik. Saya buat produk gitu ya. Saya buat produk kira-kira launching ke pasar kira-kira laku enggak ya? Ada konsumennya enggak ya? Nah, itu gambling namanya. Gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, dalam penelitian ilmu sales disebutkan bahwa 40% aktivitas bisnis profesional adalah jualan. Nggak percaya tanya Bunda Soraya gitu ya, tanya Mbak Mai gitu ya, apa aktivitas dia yang paling banyak itu pasti jualan gitu ya. Termasuk di Salam Gold, aktivitas paling banyak itu apa? Pasti jualan. Makanya butuh reseller, butuh marketer, butuh sales itu banyak gitu ya. Kenapa? Karena rezeki itu tidak diturunkan ke mesin gitu ya, tapi rezeki itu diturunkan pada manusia gitu ya. Makanya Salam Gold membuka kemitraan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena peluang rezeki diturunkan kepada Salam Gold melalui banyaknya manusia, itu peluangnya lebih besar daripada kita pasang iklan sendiri, AdSense sendiri, itu bayar. Tapi tetap Allah itu memberikan rezekinya bukan pada mesin, tapi pada manusia. Makanya Bapak Ibu yang sekarang jadi distributor, yang sekarang jadi dealer, yang bisa merekrut orang sebanyak-banyaknya, nah itu manfaatkan. Kenapa? Karena itu akan menjadi jaring Anda memancing rezeki dari Allah. Semakin banyak orang yang closing, semakin banyak orang yang dapat rezeki, maka kecipratan rezekinya. Kan bahasa sederhananya, harnanya seperti itu. Gitu ya. Dan satu lagi gitu ya, rezeki itu nggak akan pernah tertukar gitu ya. Orang yang ketakutan rezekinya tertukar, itu pasti akan sempit rezekinya ya, dibandingkan dengan orang yang melakukan sesuatu dengan tulus. Saya paham, saya di dunia marketing itu di tahun 2014 jualan properti jadi agency, punya marketing freelance itu 9 ribuan ya total, yang aktif ya 200-an, 200 sampai dengan
500-an yang aktif gitu ya. Saat itu banyak banget gondok-gondokan dengan perusahaan agensi yang lain. Jadi perusahaan marketing dengan marketing. Kalau di Salam Gold itu distributor dengan distributor. Kenapa? Karena marketingnya pindah, resellernya pindah ke lain hati. Itu sakit hati banget gitu ya. Ini sudah diajarin, sudah dimodalin gitu ya, dikasih kepercayaan, closing belanjanya ke orang lain gitu ya. Itu sering banget kayak gitu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu semuanya itu ujian gitu ya. Ujian apa? Ujian atas keikhlasan kita. Oh, berarti kita nggak ikhlas dulu ngajarinnya. Oh, berarti kita nggak ikhlas dulu ngasih modal pada dia. Katanya bantu orang kok ngarep imbalan, kan seperti itu. Bantu orang ngarep imbalan boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Tapi imbalan terbaik itu bukan dari manusia, tapi dari Allah gitu ya. Makanya para distributor nggak usah khawatir gitu ya. Resellernya pindah semua nggak apa-apa gitu ya. Bapak Ibu ikhlas, Allah gantikan dengan reseller baru yang lebih militan. Kan gitu aja. Sunatullahnya seperti itu kok. Gitu ya. Kalau kita ikhlas, kalau kita tulus, maka Allah akan uji gitu ya. Ujiannya apa itu? Resellernya semuanya pindah ke distributor lain gitu ya. Nah, kan seperti dulu juga sama, saya melakukan itu gitu ya. Bahkan sekarang sudah jadi saingan gitu, pesaing gitu ya. Saya buka agensi gitu ya, buka agensi kemudian buat sekolah agensi. Kan logikanya gimana sih? Logikanya adalah kalau saya buat sekolah agensi, ngajarin orang untuk jadi agensi, ngajarin orang supaya jago jualan, logikanya gimana? Logikanya kan semakin banyak orang jago jualan, rezeki saya makin sempit. Kenapa? Karena orang closing itu bukan ke saya lagi, tapi ke banyak orang. Ya kan? Kan seperti itu. Tapi ternyata dunia itu tidak serendah itu Bapak Ibu ya. Rezeki itu tidak segampang itu. Kenapa? Allah tahu prosesnya gitu ya. Maka semakin kita ikhlas, maka itu akan menjadi ladang pahala. Nah tadi nanti akan kita bahas gitu ya bagaimana sunatullahnya closing gitu ya. Closing itu nggak bisa dipaksakan. Kenapa? Karena closing itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tapi kita bisa berusaha maksimal. Salah satunya adalah kalau Bapak Ibu punya reseller, pindah ke lain hati, nah itu istighfar, introspeksi gitu ya. Jangan-jangan memang kita pelayanannya masih kurang memuaskan sehingga dia pindah ke lain hati. Kan seperti itu, tapi kan nggak khawatir gitu ya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Yang sering tertukar itu adalah sendal jepit di masjid gitu ya. Nah, kalau rezeki nggak akan tertukar. Makanya nggak usah khawatir gitu ya. Itu ujian dari Allah. Wah ini tadinya mau closing banyak nih. Kalau ada reseller pindah, wah ya Allah resellernya pindah. Mudah-mudahan engkau gantikan dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih militan. Kan seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, karena dia pindah itu belum tentu di sana closing. Kenapa? Karena bisa jadi dia closing itu karena doa-doa para distributor. Nah termasuk kalau Anda jadi reseller, ini harus tahu diri juga gitu ya, karena saya juga pernah jadi reseller, upgrade gitu ya, naik. Kalau Anda nanti gitu ya, upgrade, naik jadi distributor, siap-siap gitu ya, Anda pun akan dihianati oleh para reseller Anda. Itu aja gitu ya. Nah, tugasnya para distributor itu adalah distributor yang berhasil itu adalah dengerin ya. Distributor yang berhasil yang rezekinya paling banyak itu adalah distributor yang berhasil menjadikan para reseller dia itu upgrade jadi sama-sama distributor gitu ya. Loh kon jadi saingan? Enggak seperti itu gitu ya. Pintu rezekinya akan terbuka lebar untuk Bapak Ibu yang distributor itu kalau berhasil mengkonversi sellernya, resellernya itu jadi sama-sama distributor. Nah makanya saya sering banget dapat nasihat dari guru saya. Guru yang terbaik itu adalah yang bisa menjadikan muridnya lebih sukses daripada dirinya. Kan seperti itu. Nah, maka kalau di dunia selling juga sama. Kalau Bapak Ibu ingin rezekinya terbuka lebar, nothing tulus gitu ya, lakukan semuanya dengan tulus, bantu orangnya maksimal. Bagaimana cara bantu orangnya maksimal? Bantu para reseller untuk sama-sama jadi distributor sehingga Bapak Ibu punya rekanan distributor yang banyak. Kalau seperti itu kan saingannya banyak, tapi ingat Bapak Ibu semuanya, coba kalau ada reseller yang mau daftar pasti akan milih logikanya ya. Kalau saya pasti akan milih kepada distributor yang dia itu bisa mencetak ribuan distributor baru yang lebih hebat dari dirinya. Kalau saya jadi reseller pasti akan daftar ke distributor itu. Gitu ya. Kenapa? Karena dia memberikan upgrading yang luar biasa kepada member yang ada di bawahnya. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun Anda nggak dapat komisi, diambil semuanya sama dia, tapi ingat gitu ya, rezeki tidak akan
tertukar. Nah, justru bisa jadi itulah yang akan menjadi penambah keberkahan. Kan rezeki itu bukan cuma banyaknya, tapi juga berkahnya. Kan percuma gitu ya dapat rezeki banyak nggak berkah. Lebih baik banyak tapi berkah gitu ya. Banyak tapi berkah ya, jangan sedikit tapi berkah. Kalau sedikit tapi berkah ya kurang juga gitu ya. Enakan banyak tapi berkah. Nah, makanya di sini Bapak Ibu semuanya, kita sedang berada di aktivitas sales. Apapun profesi kita, pasti 40% aktivitas kita berada di dunia sales. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa artinya? Artinya adalah Anda akan semakin sukses bila Anda menguasai keterampilan penjualan. Gitu ya. Kenapa? Karena 40% aktivitas bisnis profesional itu berada di aktivitas jualan. Nah, artinya Anda akan semakin sukses bila Anda menguasai keterampilan penjualan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini penting Bapak Ibu karena closing itu tergantung dengan mindset, ya. Closing itu adalah mindset, disetting oleh mindset. Mindset itu kalau dalam agama itu adalah yang namanya akidah, gitu ya. Akidah itu yang menentukan kita sholat diterima atau enggak. Kan akidah itu kan yang menentukan keimanan kita, iman pada Allah, gitu ya. Sehingga akidah ini Bapak Ibu semuanya yang akan menentukan kalau kita sholat, sholatnya diterima atau enggak. Nah, begitupun dengan jualan. Dalam jualan ada yang namanya mindset. Mindset inilah yang akan menentukan kalau kita closing, hartanya halal atau enggak. Kalau kita closing, closingnya banyak atau enggak. Ya. Nah, apa itu selling? Coba Bapak Ibu, coba di chat room. Menurut Bapak Ibu, ya yang jawabannya paling bagus hadiahnya umroh. Ya, serius ya. Ya, jualan. Ya, apa itu jualan? Coba dijawab di chat room. Apa itu jualan? Jualan adalah jualan. Apa itu selling? Selling adalah jualan. Itu mah cuma diartiin doang. Ya, selling adalah aktivitas menawarkan produk dan jasa. Yang jawabannya tepat, hadiahnya umroh, gitu ya. Nanti yang menang kumpulnya di depan Ka'bah karena umrohnya gratis, gitu ya. Selling itu menawarkan suatu produk atau jasa. Nah, karena dari jawaban ini Bapak Ibu semuanya, saya bisa tahu gitu ya, seberapa besar closingan Bapak dan Ibu dari cara menerjemahkan apa itu selling. Selling cara membuat konsumen tertarik pada produk yang kita tawarkan, Pak Sunandar. Wah, terima kasih. Selling menukar barang dengan jasa. Tukeran ya, barang dan jasa. Oke, ada lagi? Sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain nggak mau ikutan chat? Selling memberi solusi, Masya Allah ya. Menawarkan, tahu atau menginformasikan suatu produk. Ya, selling aktivitas jual beli, memindahkan barang dengan transaksi itu ya. Ada lagi ya, memindahkan isi dompet orang lain ke dalam dompet kita dengan cara yang halal. Selling yang diinginkan outputnya adalah penjualan yang berhasil, entah saat itu atau kemudian hari. Oh, ini Mas Adit banyak ya jawabannya nih. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi deh. Nah, mempengaruhi orang lain, wah banyak ya. Selling, selling melayani, wah Masya Allah. Transaksi antar individu gitu ya. Nih seru banget nih ya. Selling melakukan tawar-menawar. Ibu Siti Rosdiana. Coba Ibu Siti Rosdiana. Ini panjang banget nih. Pak Saprudin. Wah, Masya Allah Pak Saprudin. Boleh Pak Saprudin dibuka mic-nya Pak Saprudin? Panjang nih. Nah, Pak apa itu jualan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Saprudin, apa itu jualan Pak? Terima kasih ya Pak ya atas kesempatannya. Adalah aktivitas atau bisnis penjualan produk atau jasa dalam proses penjualan. Saya ulangi sekali lagi, aktivitas atau bisnis penjualan produk atau jasa dalam proses penjualan, penjualan atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penjualan langsung. Oh iya, Bapak ini seperti ini copy paste di Wikipedia. Enggak Pak, ini sudah pernah belajar dulu Pak dari Oh sebelumnya. iya, ini luar biasa nih Pak jawabannya. Enggak, maksud saya seperti gitu ya. Ini luar biasa ya. Kata-katanya nggak ada yang dirubah sedikit pun ya.
seperti kuliah jurusan marketing gitu ya. Tapi saya kuliah jurusan marketing nggak dapat ini juga Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Saprudin. Dari mana Pak Saprudin? Pak Saprudin ke-mute. Silakan Pak Saprudin. Dari mana Pak Saprudin? Alhamdulillah dari Kalimantan Selatan, Satui Tanah. Oh, alhamdulillah itu ya. Terima kasih Pak Saprudin. Kemudian yang buka videonya Ibu Siti Rosdiana. Ibu Siti, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa itu jualan Bu? Tadi sudah jawab. Iya, tawar-menawar, Ustaz. Tawar-menawar ya, memang ibu-ibu Ya. sukanya tawar-menawar ya. Tawar-menawar. Belum puas kalau belum terjadi tawar-menawar, Ustaz. Iya, betul ya. Tiba-tiba selisih 100 perak aja ya. Iya. Sakit hatinya sampai rumah ya, luar biasa ya. Ya memang ibu-ibu seperti itu gitu ya. Sama gitu ya. Kadang-kadang gitu ya kalau beli sesuatu itu dari toko 1 sampai ke toko ke-10 gitu ya. Ujung-ujung belinya di mana? Toko 1 itu ya. Dikelilingi dulu semuanya, Masya Allah ya. Itu adalah ibu-ibu ya, Masya Allah. Ini banyak sekali, terima kasih ya. Ini dari Pak Dokter nih, selling adalah fungsi dari marketing, wah, yang melibatkan konsumen terkait kebutuhan ataupun keinginan konsumen tersebut yang sudah di planning sebelumnya. Masya Allah, ini ya, ini jawabannya akademis semua ya. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu adalah seorang akademisi semuanya, Masya Allah ya. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin gitu ya, saya ingin bukan merubah definisi yang sesungguhnya, tapi ini yang akan menentukan kenapa kita semuanya melakukan penjualan, kenapa kita semuanya harus closing, kenapa kita semuanya harus berjualan, karena ini kaitannya dengan mindset, gitu ya. Bukan dalam rangka mana yang benar, mana yang salah, tapi sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, orang-orang yang jualan itu, jualan closing gitu ya, kemudian mereka itu mendapatkan closing lebih banyak daripada yang lain. Nah, itu adalah karena mereka mendefinisikan bahwa yang namanya jualan itu adalah, kita lihat, yang namanya jualan, selling atau jualan itu adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gitu ya. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Membantu orang lain. Ini kata kunci terpenting yang menentukan seberapa rajin kita jualan, seberapa militan kita jualan, yang ini menjadi strong why, kekuatan utama gitu ya. Yang menjadi kekuatan utama seseorang itu melakukan penjualan atas sebuah produk. Ketika kita meyakini bahwa produk ini adalah dibutuhkan oleh orang lain, maka tugas kita adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan lebih dari itu. Ya, kalau kita jualan emas, nah maka yang namanya selling emas berarti kita membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan, gitu ya, bukan hanya sebatas apa yang mereka inginkan, gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu semuanya kita buat produk, orang-orang nggak butuh, akhirnya menggunakan teknik selling yang luar biasa, gitu ya. Menggunakan teknik selling yang luar biasa, akhirnya mereka butuh, gitu ya, seolah-olah butuh, pas nyampe rumah, yang belinya itu bingung. Ini saya kenapa beli ini ya? Gitu ya. Pernah kayak gitu? Nah, itu biasanya ibu-ibu seperti itu, gitu ya. Nah, apakah itu salah? Itu juga tidak salah gitu ya, karena itu adalah teknik jualan. Tapi lebih dari itu Bapak dan Ibu semuanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjual suatu produk, maka yang harus kita lakukan adalah kita fokus bantu orang lain. Nah, kita kan ingin closing. Sementara closing itu adalah kita meyakini bahwa closing itu adalah rezeki. Kita pasang iklan, terserah Allah nyangkutin pembeli itu di mana. Kita tebar jaring, ini terserah Allah mau ngasih ikannya berapa, kan seperti itu. Tapi kan permasalahannya adalah kita harus tebar jaring gitu ya. Kita harus jualan. Tapi ternyata Bapak Ibu semuanya, orang yang sukses jualan itu adalah orang yang sukses membantu orang lain. Nah, kenapa mindset ini penting? Karena mindset ini kaitannya nanti dengan tujuan. Tujuan itu kalau dalam Islam itu namanya niat. Maka seseorang itu akan dinilai tergantung dengan niatnya. Seseorang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya jualan, pasti yang dapat jualan. Kalau niatnya bantu orang, pasti yang dapat dunia akhirat. Kan gitu ya. Nah, kan pasti populer banget gitu ya. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Kan populer banget ya. Kejarlah dunia, maka engkau akan diperbudak dunia. Kan seperti itu. Gitu ya. Nah, begitupun dengan jualan. Kalau kita fokus bantu orang, maka closing akan datang dengan sendirinya.
Ya, kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Itu sunatullahnya, itu hukum alamnya. Ya, kalau di dunia sharing namanya hukum alam. Hukum alam itu adalah ketika kita fokus bantu orang lain, maka kita juga akan dibantu. Itu hukum alamnya seperti itu. Ya, hukum alam itu tidak bisa dirubah. Sunatullah itu nggak bisa dirubah. Fokus bantu orang, maka kita akan dibantu oleh Allah. Nah, maka niat inilah yang akan membedakan seseorang penjual yang dia itu kerjaannya jualan dengan fokus bantu orang, gitu ya. Makanya kalau kita nyepam jualan, coba deh dicek ya. Kalau kita banyaknya bantu orang, isi jualannya itu niatnya bantu orang, pasti nggak mungkin diblok. Kenapa? Karena niatnya bantu orang, gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, nah kita akan coba ini ya. Kita akan coba ini kita sama-sama jadikan mindset kita dalam jualan, fokus bantu orang lain. Nah, maka di Salam Gold ya, kalau Bapak Ibu dengan cara-cara biasa gitu ya, yang tadi ya mindset-mindset yang awal terkait dengan jualan itu adalah terkait dengan mempromosikan produk, menawarkan dan lain sebagainya, kita coba dengan cara yang lain gitu ya. Cara yang lain adalah dengan cara melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala 1 miliar per bulan itu kan kecil banget gitu ya. Kalau tidak melibatkan Allah, pasti kita akan ngitung ini harus berapa closing gitu ya. Kemarin aja Bapak Ibu target saya kan di pusat itu kan 10 miliar. Ya minimal 10 miliar per bulan. Kalau saya hitung breakdown semua tipe emas mulai dari 0,05 itu minimal 1000 piece. Coba kalau saya memanfaatkan kekuatan manusia 1000 piece per bulan, sumpeh loh gitu ya. Susah banget gitu ya, tapi ketika fokusnya bantu orang ya sudahlah, insya Allah bismillah gitu ya. 1 miliar per bulan dealer. Jual satu aja susahnya minta ampun, ini 1000 dapat 1 miliar. Ya Allah ini gila nih, kan seperti itu ya. Karena itu kita memanfaatkan kekuatan manusia. Nah, maka kan kita akan mencoba dengan memanfaatkan kekuatan Allah, minta pertolongan Allah. Nah, bagaimana caranya Allah nolong kita? Ya dari sini gitu ya. Ketika kita fokus bantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka ini closing gitu ya. Nah, tugas kita adalah mengedukasi orang lain. Ngapain bantu orang? Nah, itu adalah dengan cara sharing. Sharing. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, hari Minggu ini, hari Minggu ini, Minggu pagi, ya, pokoknya minggu yang akan datang. Sekarang kan hari Minggu, berarti minggu yang akan datang, pagi jam 9, ya, nanti kita akan buatkan posternya, saya akan membantu Bapak dan Ibu semuanya, membantu orang lain dengan cara customer gathering. Judulnya apa? Cerdas finansial dengan emas. Materi pertama yang kemarin kita sama-sama kaji, sama-sama kita bahas. Cerdas finansial dengan emas. Materinya itu. Itu adalah materi customer gathering untuk membantu orang lain pengetahuannya terkait dengan emas. Kalau dia ternyata setelah mengikuti materi saya itu mereka closing, berarti itu adalah rezeki Bapak dan Ibu semuanya. Kalau ternyata nggak closing, nggak masalah. Ya, Bapak Ibu tetap dapat pahala menyadarkan mereka terkait dengan emas itu penting, emas itu urgent. Apalagi ada nuansa saya memperkenalkan terkait dengan sistem ekonomi Islam dan juga bahaya riba yang itu menjadi sumber kehancuran ekonomi. Kan itu dakwah. Kan itu adalah membantu orang gitu ya. Jadi fokus bantu orang. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nyepam isinya adalah undangan seminar, linknya melalui Bapak dan Ibu semuanya, itu kan nggak akan diblok. Oh, seminar cerdas finansial ya. Ini dibutuhkan di masa pandemi ini. Oh ya sudah, insya Allah saya datang. Nah itu satu orang itu satu pahala. Mereka sadar gitu ya, satu pahala gitu ya. Kalau mereka sadar ternyata beli emas, nah itu rezekinya berarti kan untuk Bapak Ibu yang ngundang gitu ya. Jadi kita akan closing massal di situ insya Allah. Ya tentu dipisahkan mindsetnya. Kita akan jualan masif di situ. Dan tentu dibedakan ya. Jualan masif yang saya maksud itu adalah kita akan bantu banyak orang supaya hadir di acara tersebut. Dan mudah-mudahan mereka sadar terkait dengan pentingnya emas. Dan mereka bisa menyadarkan orang lain kembali gitu ya. Jadi viral gitu ya. Sehingga mereka, Bapak Ibu semuanya itu mudah-mudahan mereka merasa terbantu, mereka merasa tercerahkan, dan mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada Bapak dan Ibu. Dan bonusnya banyak, bukan cuma pahala, tapi mudah-mudahan rezeki gitu ya. Closingnya juga ngalir untuk Bapak dan Ibu. Kan seperti ini logikanya. Gitu ya. Jadi hari Minggu nanti kita siapkan posternya.
hari Minggu jam 9 pagi kita akan customer gathering gitu ya. Temanya cerdas finansial dengan emas, maka setiap dari Bapak dan Ibu semuanya lakukan dengan tulus, doakan para konsumennya, doakan para calon-calon pesertanya, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk membeli Salam Gold. Kalaupun nggak beli, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas ini, membantu orang. Kalau sudah melakukan aktivitas membantu orang, nilainya beda nggak? Nilainya beda. Gitu ya. Pahalanya beda nggak? Beda. Hasilnya beda nggak? Beda banget. Makanya di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, kita harus ngejar akhirat. Ngejar akhirat itu apa? Bantu orang. Sudahlah, nggak apa-apa, nggak dapat dunia. Tapi sunatullahnya adalah akhirat dapat, dunia dapat. Kan seperti itu. Kalau Bapak Ibu jualan emasnya dengan cara-cara biasa, mungkin dapat closing. Tapi kan belum tentu dapat pahala. Gitu ya. Paham ya maksudnya di sini ya? Nah, maka mindset ini penting banget Bapak Ibu semuanya, karena kita ini akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan, apa yang ada dalam isi kepala kita. Gitu ya, sederhana banget gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum yakin dengan membantu orang gitu ya, kita coba dulu aja ya. Kita coba, saya tantang Bapak dan Ibu semuanya, coba ini dulu, kita fokus bantu orang, fokus gitu ya. Termasuk saya di Salam Gold juga sama, saya bantu Salam Gold, saya niatkan bantu Salam Gold, seandainya ini baik untuk umat, maka insya Allah saya akan lama di sini dan mudah-mudahan penjualan juga Allah bantu. Kalau ternyata tidak baik bagi Allah, maka mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Kan seperti itu. Nah, termasuk untuk Bapak dan Ibu juga sama gitu ya. Seandainya ini baik, pasti closingnya akan banyak. Seandainya ini tidak baik untuk Bapak dan Ibu dan juga untuk Salam Gold, pasti closingnya akan sedikit. Gitu ya. Jadi fokus bantu orang. Gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, nah dari sini Bapak Ibu, nah ini sudah jelas banget gitu ya. Mindset inilah yang menentukan. Wajar kalau kita closingnya biasa-biasa aja. Wajar kalau kita pasang iklan, nyepam gitu itu langsung diblok. Kenapa? Karena kita nggak niat bantu orang gitu ya. Kenapa kita niatnya ya Allah closing, ya Allah nggak closing gitu ya. Nah, karena kita niatnya untuk diri sendiri. Ya sunatullahnya gitu ya. Kita bantu orang, fokus bantu orang, maka Allah akan bantu kita. Kalau Bapak Ibu distributor, bantu orang lain, bantu para reseller untuk bisa menjadi distributor. Maka saat itulah Bapak Ibu berhasil membantu orang lain, maka Allah akan bantu Anda. Dan saya merasakan itu Bapak Ibu ya. Nah, di properti itu saya bisa mengatakan, nah ini saksinya Ustadz Devi gitu ya. Nah, bersama salah satu muridnya Ustadz Devi juga membuat sebuah perusahaan agensi. Dan itu menjadi agensi pertama yang banyak orang-orang belajar di situ. Tahun 2014, tahun 2015 kami bubar, dan ternyata setelah kami bubar, para karyawan itu berhasil menjadi, mereka kumpul lagi, ada 15 orang, mereka kumpul, 5 orang, jadi ada 3 agensi baru setelah perusahaan saya bubar gitu ya. Jadi ada 3 agensi baru. Jadi setelah mereka jadi 3 agensi baru, saya bubar gitu ya dengan tim. Kemudian saya ikut dengan beberapa di antara mereka gitu ya. Kang, ayo Kang jadi tim saya. Gitu. Saya sedang buka project coba gitu ya. Dia jadi karyawan saya, 1 tahun jadi karyawan saya, ternyata setelah 1 tahun dia punya project sendiri gitu ya. Kan kalau secara logika kan ini kurang ajar gitu ya. Ternyata dia nyolong ilmu gue gitu ya, kan bahasanya gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak seperti itu. Rezeki tidak akan tertukar. Maka dari situ Bapak dan Ibu semuanya makin banyak peluang-peluang yang Allah berikan pada kita gitu ya. Fokus bantu orang. Oke, paham sampai sini Bapak Ibu ya? Fokus bantu orang gitu ya. Nah, cari pahala nabung emas untuk ngumpulin niat besar. Wah, iya, betul ya, niatnya dibesarkan gitu ya. Jualan emas. Tapi kalau mau closing itu, nah kita fokusnya bantu orang dulu gitu ya. Bantu orang dulu supaya mereka minimal punya emas gitu ya. Nah, pokoknya fokus bantu orang dulu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu semuanya kita lihat. Nah, alur closing. Ya, ini secara sunatullahnya Bapak Ibu. Maka ini penting banget sebagai niat Bapak Ibu semuanya untuk bantu orang lain. Kan kita nggak mau jualan produk itu pada orang, orangnya beli gitu ya. Setelah dia beli ini kenapa saya beli ini ya? Nyesel deh saya beli ini. Kan seperti itu. Banyak yang seperti itu ya. Setelah beli ternyata mereka nyesel. Kok saya malah beli ini? Kan seperti itu. Nah, kan kita nggak mau seperti itu. Jualan kan harus halal gitu ya. Supaya rezekinya berkah. Nah, bagaimana alur closing? Kita akan lihat. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, alur closing itu kan yang pertama yang kita lakukan adalah membangun hubungan. Ingat, membangun hubungan ini kerasa kok. Orang yang niatnya jualan dengan orang yang niatnya bantu orang, itu membangun hubungan itu pasti beda. Gitu ya. Pasti beda dan kerasa banget gitu ya.
orang yang jualan dengan orang yang murni bantu orang dengan yang orang-orang benar-benar jualan. Pasti beda. Gitu ya. Setelah membangun hubungan, nah entah itu dengan cara jualan atau dengan jualan yang versi tadi ya, mindsetnya bantu orang. Gitu ya. Nah, mereka pasti akan yang namanya menggali kebutuhan. Gitu ya. Setelah membangun hubungan, pasti akan menggali kebutuhan. Oke, nama saya ini tinggal Jan di sini. Oh, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ramli. Saya salah satu reseller dari Salam Gold. Itu ya, kira-kira Ibu. Nah, di menggali kebutuhan ini Bapak Ibu semuanya, ini tugas kita adalah kita sering banyak bertanya terkait dengan Bapak Ibu gimana kabarnya, sekarang kerjanya di mana, bagaimana anak-anaknya, oh tahu emas atau enggak, kan menggali kebutuhan. Oh iya, saya ini sedang bingung nih mau pilih bisnis yang mana ya. Di era pandemi seperti ini kayaknya banyak deh bisnis-bisnis yang bangkrut. Nah, maka dari itu saya juga punya uang nih, bingung juga nih mau diapain gitu ya. Ini kan menggali kebutuhan gitu ya. Setelah tahu kebutuhannya kan harus digali. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana caranya menggali kebutuhan itu gitu ya. Karena kebutuhan ini kalau kita gagal menggali kebutuhan nanti gagal memberikan solusi. Ya nih saya punya uang, tapi di era pandemi seperti ini saya bingung banget mau milih investasi yang aman dan menguntungkan di mana ya. Maka Bapak Ibu bisa sajikan solusi. Solusinya adalah aha. Nah, Bapak Ibu, kita ada produk emas Salam Gold. Ya, punya sifat kuat. Nah, bisnisnya ini insya Allah kuat dan juga terbebas dari inflasi, aman gitu ya. Dan juga yang penting adalah liquid gitu ya, bisa diperjualbelikan kapan saja. Maka di sini solusinya. Oh, seperti itu ya. Nah, setelah ini, setelah disajikan solusi, baru mendapatkan komitmen. Gimana Pak Bu, mau nggak beli emas? Kan pilihannya dua setelah mendapatkan komitmen. Ada yang yes, ada yang jawab no. Gitu ya. Biasanya kita ini kan fokus ke yang jawab yes. Oh iya deh, saya mau. Nah, setelah yes pasti melakukan transaksi. Gitu ya. Oh iya, saya mau ya, transaksi kemudian jual belinya emas. Nah, tapi yang jawab no, ini kadang-kadang nggak pernah kita pedulikan. Ah, dia nggak beli, nggak closing, udahlah blacklist gitu ya. Ini yang terjadi gitu ya. Nah, tapi di sini Bapak dan Ibu semuanya kita akan melihat bahwa alur jualan itu adalah alur jual beli itu adalah alur yang terus berputar terus menerus. Jadi nggak cukup yes, nggak cukup no, gitu ya. Nah, ini juga yang saat ini saya sedang seriusi pelajari yaitu customer relation management, gitu ya. Kita nyari customer itu biayanya mahal, sementara konsumen yang ada tidak dikelola, benar ya? Ini udah dapat konsumen mahal-mahal tapi nggak dikelola. Sama dengan Bapak Ibu yang para distributor gitu ya. Nyari reseller itu susah. Ini reseller yang ada nggak dikelola. Gitu ya. Wajar pindah ke lain hati. Wajar pindah distributor. Wajar belanjanya ke orang lain. Kan gitu ya. Kenapa? Karena nggak dikelola. Ya, kembali ke sini dulu ya. Mendapatkan komitmen, setelah mendapatkan komitmen kan biasanya kita fokus ke yes. Kalau sudah transaksi, sudah selesai. Gitu ya. Yang no apalagi udahlah blacklist. Kan gitu. Nah, yang betul adalah Bapak Ibu, jual beli itu adalah alur yang berkelanjutan. Jadi nggak cukup sampai di situ saja. Jadi ketika dia yes, kalau dia yes, transaksi, kemudian deal. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Ini membangun hubungan. Bapak Ibu, ya yang jadi distributor biasanya kan sampai di sini aja gitu ya. Dia closing jadi reseller udah selesai. Gitu ya. Termasuk nih di awal-awal Salam Gold juga sama gitu ya. Dia transaksi, closing, selesai. Padahal lihat lingkarannya, lingkarannya berputar. Ketika dia transaksi, maka yang harusnya berikutnya kita lakukan itu adalah membangun hubungan lagi. Membangun hubungan itu ngapain aja? Kalau dia closing gitu ya, kalau dia closing. Yang pertama kan ada upselling. Ya, ada upselling. Upselling. Yang kedua itu adalah referensi. Gitu ya. Ada upsell, ada referensi. Gitu ya. Bapak Ibu sudah membeli gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu gimana setelah memiliki emas ini? Alhamdulillah bahagia banget bisa memiliki emas. Oh, kira-kira Bapak Ibu ini sayang banget kalau belinya cuma jadi reseller gitu ya. Jadi konsumen. Bapak Ibu sayang banget kalau cuma jadi konsumen ya.
Bapak Ibu akan dapat keuntungan lebih banyak kalau misalnya Bapak Ibu jadi reseller. Saya rekomendasikan deh, mendingan Bapak Ibu jadi reseller aja gitu ya. Upsell jadi reseller. Gitu ya. Yang reseller juga sama, Bapak Ibu sayang banget gitu ya kalau cuma jadi konsumen, udah jadi reseller aja barengan sama saya gitu, nanti daftarnya ke distributor ini gitu ya. Kan seperti itu gitu ya, karena nanti ada beberapa program juga yang sedang saya ajukan untuk reseller. Misalnya reseller bisa rekrut berapa reseller, dia akan naik jadi distributor gitu ya. Yang distributor nggak usah khawatir gitu ya. Nah, resellernya termasuk di program saya ini juga sama, kita sedang melakukan rekrutmen besar-besaran untuk reseller gitu ya. Nah, termasuk ini kan yang sedang saat ini saya lakukan dengan Bapak Ibu gitu ya, yaitu membangun hubungan gitu ya. Tujuannya apa? Kan ini tujuan saya juga, upsells untuk Bapak dan Ibu ya. Kan ketahuan kan, upsells, ayo Bapak Ibu belanja lagi gitu ya. Itu kan dalam hati Bapak Ibu ya. Nah, tapi kan tujuan membangun hubungan pasti seperti itu. Itu juga yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu, membangun hubungan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak bisa membangun hubungan, gampang gitu ya. Nah, saya sediakan fasilitasnya. Saya yang membangun hubungan, tapi hubungannya semakin erat dengan Bapak dan Ibu, gitu ya. Asik banget kan, gitu ya. Bapak Ibu tinggal terima closing aja, gitu ya. Upsell, gitu ya. Kembali ke sini ya. Upselling, gitu ya. Upsell. Yang kedua kan referensi. Karena gini, kalau Bapak Ibu closing konsumen Bapak Ibu PNS, gitu ya. PNS itu pasti temenannya dengan sesama PNS. Nggak mungkin kan temannya dengan tukang tambal ban gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu kontaknya dengan orang tambal ban. Kalau Bapak Ibu punya teman tukang ojek, itu pasti teman tukang ojek itu tukang ojek juga gitu ya. Banyaknya gitu. Maka referensi itu kalau Bapak Ibu sudah closing satu orang, minta referensi. Kalau dia itu adalah karyawan BUMN gitu ya. Pasti teman-temannya karyawan BUMN juga. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Maka referensi itu penting. Itu kalau yes. Gitu ya. Nah, biasanya kita kan fokus kepada yang closing karena ini menguntungkan kita, tapi kita nggak pernah fokus kepada yang nggak closing. Nah, termasuk Bapak Ibu semuanya, saya tahu di antara Bapak Ibu ya yang jadi reseller ataupun distributor ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Nah, tapi kan nggak dicabut lisensinya. Kalau dari pusat, udahlah cabut aja, saya bilang tahan dulu, jangan dicabut gitu ya. Itu bisa jadi silent reader gitu ya. Nah, tapi sini Bapak Ibu semuanya, walaupun tidak melakukan transaksi, jangan lupa Bapak Ibu semuanya. Kenapa orang itu tidak mendapatkan, kita tidak bisa narik komitmen, maaf ya, saya enggak dulu deh belinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita bangun hubungan. Oh ya sudah deh, dia nggak mau cerita. Kenapa? Kalau kita berhasil membangun hubungan, dan berhasil karena hubungannya baik, kita gali kebutuhan, dia kan pasti akan curhat. Kenapa nggak jadi beli? Iya nih, saya sebenarnya pengen banget beli emas di Salam Gold setelah mendengarkan penjelasan yang luar biasa. Aduh, saya tertarik banget. Tapi gimana ya? Saya nggak punya uang. Aha, gitu ya. Nggak punya uang, gitu ya. Apa solusinya Bapak dan Ibu kalau nggak punya uang? Kan Bapak Ibu bisa sajikan solusi. Oh, nggak punya uang. Oh ya sudah, kalau gitu bantu saya aja deh jualan emas. Kan bisa seperti itu. Entah itu digaji, entah itu nanti dapat komisi. Kan gitu ya. Nah, ini menyajikan solusi. Iya nih saya kalau punya uang pengen banget beli emas gitu ya. Tapi teman-teman saya sepertinya pada mau deh kalau saya tawarin. Nah, itu kan potensi gitu ya. Ini no mendapatkan ya udah deh. Kalau misalnya Bapak Ibu distributor ya kan bisa, ya udah deh saya bayarin cuma 200.000 kok. Udahlah, saya bayarin deh lisensi resellernya, jadi reseller saya. Ini Bapak Ibu kalau kayak gitu, ini kayaknya yang sering dilakukan Ibu Mai ini gitu ya. Dibeliin lisensinya gitu ya. Kemudian nah, dia akan jadi militan, akan jadi reseller yang militan. Kenapa? Karena nggak enak. Modal nggak enak sama kita loh Bapak Ibu ya. Kadang-kadang seperti itu gitu ya, nggak enak sama kita, punya ikatan sendiri, akhirnya menjalin hubungan yang bagus. Membangun hubungan ini bisa jadi reseller yang closingnya paling banyak. Kan seperti ini. Selesai yang sampai situ enggak, kan digali terus. Termasuk saya dalam membangun hubungan dengan Bapak dan Ibu kan nanti akan digali terus. Bapak Ibu kira-kira nanti butuh edukasi apa lagi? Gitu ya. Bapak Ibu kira-kira untuk mendatangkan closing kita apa lagi? Oke, customer gathering sudah pernah dicoba belum customer gathering? Saya sudah survei juga Bapak Ibu ya. Saya juga tanya-tanya Bunda Soraya, tanya-tanya Bu Mai gitu ya. Bu Mai, kita customer gathering ya. Oh ya sudah, kita coba aja gitu ya. Ya sudah, kita coba gitu ya. Dan kita akan terus coba berbagai cara, bagaimana caranya supaya membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa closing, mendapatkan 1 miliar pertama gitu ya.
di bulan Juni 2021 ini, gitu ya. Caranya seperti ini, gitu ya. Mindsetnya diperbaiki, fokusnya bantu orang lain, jangan fokus closing. Closing itu adalah bonus, gitu ya. Kebahagiaannya juga akan berbeda, gitu ya. Karena nanti kan diucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah ngajak saya di seminar ini mencerahkan saya gitu ya. Ini kan juga sudah kebahagiaan gitu ya, walaupun belum closing. Tapi ingat bukan berarti dia nggak closing, dia belum closing gitu ya. Nah karena nanti juga akan sama seperti itu. Yang no ini, yang no, ketika nanti hubungan kita bagus, dia pasti akan memberikan yang namanya testimoni, iklan gratis ke teman-temannya. Kemarin saya ikutan gathering dari Salam Gold. Ini seru banget, ternyata ini kita butuh emas gitu ya. Gimana? Saya mau dong, mau beli emas, dia hubungi siapa? Pasti hubungi Bapak dan Ibu. Jadi marketing gratis. Makanya membangun hubungan ini penting. Nah, di Amazing Selling, Bapak Ibu semuanya, kita tidak akan jauh-jauh pembelajarannya, hanya seputar ini saja, yang insya Allah kalau ilmu ini saja dipraktekkan, ini akan powerful mendongkrak penjualan Anda. Gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, penjualan adalah sebuah proses yang berkelanjutan gitu ya. Makanya di sini ini nggak cukup sampai yes, nggak cukup sampai no, transaksi, deal, closing, selesai. Enggak. Kalau sudah closing, dibangun hubungannya gitu ya. Dibangun hubungannya gitu ya. Karena penjualan itu adalah proses yang berkelanjutan. Oke. Nah, makanya Bapak dan Ibu semuanya kita akan breakdown. Yang pertama itu kan membangun hubungan ya. Membangun hubungan, menggali kebutuhan, menyajikan solusi, mendapatkan komitmen. Oke, Bapak Ibu, ini boleh di screenshot, boleh dicatat gitu ya. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu semuanya yang penting sekali dalam proses penjualan. Membangun hubungan, menggali kebutuhan, menyajikan solusi, mendapatkan komitmen. Karena keempat hal ini pula lah yang saya gunakan untuk meriayah Bapak dan Ibu semuanya ya, untuk memberikan servis yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semuanya. Keempat hal ini ya, membangun hubungan, menggali kebutuhan, menyajikan solusi, mendapatkan komitmen. Nah, apa itu amazing selling? Kita lihat Bapak dan Ibu semuanya. Tradisional selling yang sering banget ya Bapak Ibu semuanya lakukan, kita semuanya lakukan gitu ya. Banyak banget gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat, membangun hubungan itu 10%. Ya, menggali kebutuhan 20%. Menyajikan solusi 30%. Mendapatkan komitmen 40%. Allah, chatting lama-lama ujung-ujungnya nggak closing. Yang penting closing. Ini tradisional selling, bener ya? Gini ya, nggak peduli nyepam, nggak peduli orang lain nggak suka, ya nggak peduli. Pokoknya yang penting closing. Ini tradisional selling, gitu ya. Nah, maka kita harus rubah Bapak Ibu semuanya. Makanya di sini kita akan sama-sama rubah. Kita akan melakukan yang namanya amazing selling. Apa amazing selling? Piramidanya kita balik. 40% membangun hubungan. Ya, coba Bapak Ibu, coba deh cek diri sendiri. Bapak Ibu itu banyaknya membeli sama orang yang kenal, ya, sama orang yang kenal, itu banyaknya benar-benar butuh atau karena nggak enak. Kan banyak banget ya kita beli itu karena teman kita gitu ya, karena nggak enak. Atau ada produk gitu ya, produknya banyak, tiba-tiba teman kita harganya lebih mahal gitu ya. Harganya lebih mahal, pasti kita akan beli kepada teman kita, lebih kenal. Walaupun lebih mahal, tapi reviewnya terpercaya. Kenapa reviewnya terpercaya? Karena yang review siapa? Teman kita, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kapan membangun hubungan, gitu ya. Kenapa banyak orang-orang nggak beli ke kita? Karena kita nggak dikenal, gitu ya. Termasuk Salam Gold juga, gitu ya. Masih belum dikenal, gitu ya. Kalau sudah dikenal, pasti orang itu akan memilih untuk membeli emasnya di Salam Gold. Nah, itu juga yang sedang saat ini kita sama-sama bangun di Salam Gold. Nah, menggali kebutuhan, kalau dia sudah membangun hubungan tadi, orang itu kan akan curhat kepada orang yang dekat dengan dia. Ya, maka kita akan bisa menggali kebutuhan orang lain itu ketika membangun hubungannya berhasil. Gitu ya, baru digali kebutuhan, menyajikan solusi. Solusinya juga pasti akan tepat. Itu ya, nggak punya uang. Ya sudah deh, saya pinjemin gimana kalau saya pinjemin untuk lisensi? Kan bisa aja, tergantung nanti kebutuhannya apa. Saya ada uang gitu ya, tapi sebulan lagi baru cair. Nah itu kan peluang gitu ya. Tapi saya pengen banget itu ya. Saya punya listing konsumen itu ada 1.000 teman-teman saya. Ini pasti beli semuanya, ya minimal 10% lah.
100 berarti kan? 100 closing loh Bapak Ibu ya. Nah, dan komitmen, nah mendapatkan komitmen itu adalah 10%. Nah inilah yang saya katakan Bapak Ibu semuanya, closing kita itu 10%. Ya, niat closing itu 10%. Kenapa? Karena tujuan utama adalah membantu orang. Niatnya adalah bantu orang. Closing itu bonus. Makanya nggak fokus closing, fokusnya adalah fokus memberikan solusi, membantu orang lain. Gitu. Ini yang namanya amazing selling, gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, amazing selling kalau saya terjemahkan adalah kemampuan seorang untuk menjual dengan cara yang amazing, yaitu cara yang luar biasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga meminimalisir penolakan. Jadi konsepnya seperti ini amazing selling. Fokus membangun hubungan, gitu ya. Nah, termasuk para distributor gitu ya. Coba sekarang lebih dekat lagi dengan para resellernya. Kenapa resellernya nggak aktif? Nah, bisa jadi karena nggak pernah dibangun hubungan. Karena sudah membangun hubungan pun nggak ada kok yang nggak aktif, apalagi yang nggak pernah dibangun gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya kita akan lihat. Nah, di amazing selling ini, nah nanti ya kita pelan-pelan ya Bapak Ibu ya belajarnya ya, supaya yang lain yang nggak bisa hadir juga bisa sama-sama ikutan bergabung ya. Yang pertama adalah mindset. Ya, jadi closing itu tergantung mindset gitu ya. Yang kedua expertise, kita akan belajari beberapa teknik closing dan juga strategi gitu ya, strategi jualan. Ini strategi saat ini saya siapkan khusus untuk para distributor. Nah, karena yang cocok untuk membahas strategi itu adalah distributor. Gitu ya. Jadi para distributor nanti akan dibahas terkait dengan bagaimana strateginya. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa digunakan yang pernah saya pelajari di beberapa pelatihan. Nah, termasuk di Grounded Business Coaching. Nah, ini juga ada strategi meningkatkan penjualan 10 kali sales. Nah, kita akan sama-sama bahas ini untuk para distributor, bagaimana mencapai 1 miliar itu begitu realistis untuk dicapai gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di mindset, nah saya akan sedikit banget. Nah, karena waktu kita terbatas malam hari ini, jangan khawatir gitu ya. Kita akan teruskan di sesi berikutnya karena nanti akan banyak di expertise. Makanya malam ini kita bahas di mindset. Sedikit saja Bapak Ibu, mohon izin untuk membahas yang terakhir terkait dengan mindset closing karena yang 1, 2, 3 ini akan percuma ketika mindsetnya salah. Ya, ketika mindsetnya salah. Dan perlu saya beritahukan Bapak Ibu semuanya bahwa orang yang sukses jualan itu kan tergantung mindsetnya, tergantung keahliannya, tergantung strateginya. Mindset, expert, dan juga strategi itu bisa diduplikasi. Yang nggak diduplikasi sebenarnya masih ada satu lagi yang keempat. Yang tidak bisa diduplikasi itu adalah kerja keras. Nah, ini tidak bisa diduplikasi ya. Nah, kerja keras ini tidak bisa diduplikasi. Ya, orang bisa menduplikasi mindset. Orang bisa menduplikasi expertise-nya apa aja sih yang dibutuhkan dalam jualan. Strateginya juga gampang banget, tinggal copy paste. Tapi yang namanya kerja keras itu nggak bisa diduplikasi. Makanya guru saya sering banget mengatakan bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan kepada siapapun, kecuali yang males, gitu ya. Nah, maka yang kerja keras tidak akan saya bahas. Kenapa? Karena kerja keras itu urusan masing-masing, gitu ya. Tidak bisa diduplikasi, gitu ya. Kita akan bahas mindset. Sedikit Bapak Ibu kita akan bahas mindset. Oke. Nah, mengapa sepertinya ada orang yang dilahirkan dengan bakat jualan sementara orang lain tidak berbakat sama sekali? Nah, karena Bapak Ibu, apa rahasia yang membuat sebagian orang ahli dalam menjual sementara orang lain payah dalam melakukannya? Ini akan kita bahas di mindset, ya. Ya, permasalahan ini. Yang pertama, mengapa sepertinya ada orang lain yang dilahirkan dengan bakat jualan? Ya, ada distributor yang jualannya kok bisa sih sampai 1M gitu ya. Sementara yang lain itu nggak bakat dalam menjualan. Ini akan dibahas di mindset. Gitu ya. Di mindset ini Bapak dan Ibu semuanya ini ditentukan dari yang pertama niat yang tepat, yang kedua itu adalah fokus bantu orang lain, kemudian yang ketiga itu punya amazing personality. Itu. Ya, yang pertama, fokus bantu orang lain. Saat kita fokus bantu orang lain, tanpa Anda sadari, Anda pun sebenarnya sedang membantu diri Anda sendiri. Ini mindset yang pertama, fokus bantu orang. Ya, logikanya yang tadi gitu ya. Nah, kalau kita bantu orang, maka kita akan sebenarnya sedang bantu diri kita sendiri. Dan bantuannya lebih dahsyat. Kenapa? Karena kalau kita bantu orang lain, Allah yang akan bantu kita.
Yang kedua, berikutnya adalah mereka yang fokus pada kepentingan diri sendiri biasanya kurang bahagia dan kurang sejahtera. Bahkan saya pernah mempelajari di ilmu otak gitu ya, di ilmu otak. Di ilmu otak itu adalah salah satunya adalah orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain itu lebih cenderung terkena penyakit depresi. Gitu ya, orang yang tidak mempedulikan orang lain. Itu dari sisi penyakit. Nah, Masaru Emoto gitu ya, yang meneliti air itu ya, itu menyebutkan orang yang tidak pernah peduli pada orang lain itu biasanya kurang bahagia. Nah, kemudian kita lihat kita akan hidup bahagia, lebih bahagia dan mendapatkan uang lebih banyak bila berhenti mementingkan diri sendiri. Ini hasil riset. Ya, di buku Hypnoselling. Saya pernah baca buku Hypnoselling Bapak dan Ibu semuanya, ternyata hasil risetnya adalah kita akan hidup lebih bahagia, lebih banyak mendapatkan uang bila kita berhenti mementingkan diri sendiri. Stres nggak sih Bapak dan Ibu semuanya 1000 closing? Stres banget gitu ya. Tapi bahagia nggak sih Bapak Ibu semuanya bantu orang lain dan orang lain merasa terbantu. Kemudian yang paling membahagiakan adalah aduh terima kasih banget saya sudah dibantu. Gitu ya. Kemudian, yuk fokus bantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oke, sampai sini Bapak dan Ibu semuanya. Closing-nya adalah, yuk bantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini pertemuan pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Dengan satu buah kesimpulan, yuk bantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gitu ya. Dan berhentilah mementingkan diri sendiri karena kita akan lebih bahagia ketika kita bisa melihat orang lain bahagia. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semuanya. Kita praktekkan dulu, kita rubah mindset kita. Kalau Bapak Ibu masih belum percaya gitu ya, silahkan coba dulu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan keberkahan, amazing selling, amazing closing, dan amazing yang lainnya yang bisa Bapak dan Ibu semuanya dapatkan di dunia ini. Ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu semuanya mendapatkan fokus bantu orang lain, nah sekarang Bapak Ibu semuanya berarti semua konten jualannya kita akan ganti, kita niatkan edukasi bantu orang lain. Enak kan? Izin share ya, ada informasi penting nih. Dibandingkan izin ngelapak ya, mau jualan nih. Padahal isinya sama-sama aja. Enakan mana? Kan enakan yang pertama. Izin sharing ya, ada informasi yang penting nih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita. Kan lebih enak itu. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sekarang silakan Bapak dan Ibu semuanya gunakan cara jualan masing-masing terlebih dahulu. Niatnya adalah bantu orang, ya, fokus bantu orang lain. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan sama-sama nih Bapak Ibu semuanya meramaikan acara customer gathering. Mudah-mudahan tercapai peserta minimal 500 orang gitu ya. Targetnya 500 orang. Berarti kalau ini ada 100 orang, berarti per orang ada berapa? Ada 200, ada 20. 10. Ya udah 10 deh. 10 kali 10 udah 1000 ya. Satu orang 10 aja gitu ya. Sementara kan kontak handphone Bapak dan Ibu itu kan isinya ya 5 betul ya. 5 orang ya, targetlah 10 ya, kalau nggak tercapai 5 orang aja Bapak Ibu bisa hadirkan, maka pesertanya akan ramai gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari Senin bisa kita sampaikan undangannya, undangan customer gathering cerdas finansial dengan emas. Kita niatkan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kegiatan ini banyak yang hadir, dan kita niatkan Bapak dan Ibu semuanya, kita ingin bantu orang lain, mendakwahkan orang lain, mudah-mudahan orang lain itu semakin sadar terkait dengan bahwa emas yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, nah itu ternyata begitu penting. Kalau negara itu menggunakan emas, maka krisis hilang. Kalau keluarga kita itu menyimpan emas, investasinya emas, maka bisa terhindar dari krisis. Apalagi makanya kan di awal itu nggak ujuk-ujuk langsung jualan emas yang saya lakukan, tapi mengedukasi bagaimana proses sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam gitu ya, dan bagaimana riba dan juga uang kertas itu bisa menghancurkan negeri ini ya, menghancurkan sistem ekonomi ini. Kan seperti itu ya. Ingat ya Bapak Ibu semuanya, hari Minggu ini jam 9 pagi kita akan mengadakan yang namanya customer gathering gitu ya. Pesertanya bukan kita. Kalau Bapak Ibu mau ikutan lagi nggak masalah gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau mau ikutan jangan sendiri, ajak orang lain supaya kita sama-sama belajar gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasakan programnya
bermanfaat? Apa ada ulangan ya, anak saya baru tidur? Ya nanti ini di-record kok ya, ini ada di-record. Nah, nanti akan disebarkan recordnya, termasuk record yang kemarin untuk Bapak Ibu yang mau ikut belajar Rabi. Tapi untuk materi yang pertama itu akan diulang-ulang ya. Akan diulang-ulang. Kenapa? Karena itu materi kita untuk mengedukasi masyarakat. Jadi insya Allah mudah-mudahan seminggu sekali nih di awal kita akan ramaikan dulu terkait dengan Salam Goal. Karena kan branding Salam Goal juga kan masih belum terlalu besar gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan banyak orang yang mengenal Salam Goal, nah ini bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya juga menaikkan profitnya, menaikkan closingnya. Tapi ingat di awal kita niatkan sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang tersadarkan terkait dengan emas ini.